Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah kemuliaan Umar bin Khattab sebagai penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Ia adalah seorang khalifah yang sangat terkenal. Kepemimpinannya merupakan sesuatu yang diimpikan. Perjalanan hidupnya merupakan sebuah teladan yang diikuti. Banyak orang yang merindukan sosok kepemimpinan Umar bin Khattab dalam memimpin umat Islam yang tengah kehilangan jati dirinya. Garis keturunan beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Habs Al-Adawi. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq, yang memiliki arti pembeda antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab lahir dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah, yang merupakan saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Ciri fisik beliau mempunyai perawakan tinggi, kulitnya berwarna kuning, matanya berwarna hitam, dan selalu bekerja dengan kedua tangannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kulit beliau putih kemerah-merahan, giginya putih bersih dan mengkilat, serta selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambut dengan inai. Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat yang sederhana dan rendah hati, namun sangat tegas dalam masalah agama. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, sehingga pernah sewaktu-waktu beliau membuat heran dan terperangah seorang pastur saat berjumpa dengannya. Bagaimana mungkin ada sosok pemimpin negara yang memiliki kendaraan seperti itu? Umar bin Khattab adalah orang yang jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, wahai Umar." Di masa jahiliyah ada seorang pemuda. Dia berumur di bawah 20 tahun, tubuhnya kekar, besar dan tingginya di atas semua orang yang ada di tempat itu. Dia adalah Umar bin Khattab, salah satu jawara gulat tak tertandingi di masa itu. Setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam sebagai salah satu sahabat Nabi yang memiliki kekuatan fisik, Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat ditakuti oleh para musuh Islam. Bahkan tidak hanya manusia, tetapi setan juga takut terhadap Umar bin Khattab. Kehadiran sosok Umar bin Khattab ke dalam Islam membawa perubahan besar terhadap perkembangan Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan betapa besarnya pengaruh Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerak. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Setelah itu datanglah sosok Umar bin Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-onta mereka." Kegigihan dan kekuatan Umar bin Khattab dalam membela Islam membuat dirinya menjadi sosok manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib,
bahwa Abu Hurairah telah berkata, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di dalam surga. Kemudian aku melihat seorang wanita yang sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana kemudian menjawab, milik Umar bin Khattab. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata kepada Rasulullah, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Dari hadis ini terlihat jelas kemuliaan Umar bin Khattab ketika beliau masih hidup di dunia, tapi Allah telah membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Maka dari itu beliau dijuluki seorang hamba penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.